Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana wa dinil haqq liyufarriqa bil haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita pada saat ini berada di bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wal furqan dan sebagai pembeda. Setidaknya ayat ini memberikan dua hal yang perlu kita cermati. Keberadaan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk dalam kehidupan. Manusia hidup tanpa petunjuk tentu akan kehilangan arah, akan kehilangan tujuan, karena tidak mendapatkan satu petunjuk. Nah, Al-Qur'anul Karim secara komprehensif telah memberikan beragam petunjuk dalam banyak hal. Apakah kita yang berperan sebagai bapak atau suami, mungkin yang lain sebagai ibu, ada juga sebagai anak, ada yang sebagai karyawan atau pekerja, ada yang sebagai majikan, bahkan ada yang berperan sebagai rakyat, dan ada juga yang berperan sebagai pemimpin. Nah, Al-Qur'anul Karim telah memberikan petunjuk bagi posisi masing-masing mereka. Oleh karena itulah, para hadirin atau pemirsa yang saya hormati, mari agar dalam mengarungi kehidupan ini kita senantiasa memegang teguh dan mengacu kepada petunjuk-petunjuk yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kunci keselamatan. Kemudian yang kedua adalah wal furqan. Al-Qur'anul Karim ini memberikan satu pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dalam kehidupan kita akan menemui beragam corak bentuk-bentuk kehidupan. Tentu kita akan bisa memilih dan memilah mana yang itu masuk kategori kebaikan, dan boleh jadi yang lain akan berupa keburukan. Ada yang hak, ada yang batil. Maka kita perlu memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang hak, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Oleh karena itulah, para pemirsa yang saya hormati, bahwa Al-Qur'anul Karim itu memberikan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara itu jalan menuju surga dan jalan yang menuju ke neraka. Oleh karena itulah, para pemirsa yang saya hormati, sungguh kita berbahagia, sungguh kita beruntung bahwa keberadaan Al-Qur'anul Karim ini telah memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan pencerahan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita tidak mengambil petunjuk dalam kehidupan ini dari Al-Qur'an. Al-Qur'an juga mengajari kita bagaimana petunjuk dalam Al-Quran kita hidup bertoleransi, bagaimana kita saling menghargai antara satu dengan yang lain,
antara yang berbeda agama. Di sana Al-Quran juga memberikan bimbingan, memberikan arahan agar kita bisa hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Kendati kita satu dengan yang lain itu berbeda paham, keyakinan, dan berbeda agama. Sebagaimana yang sering kita baca dalam surat Al-Kafirun, antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Kita sudah memiliki sama-sama keyakinan, tetapi kita harus saling menjaga, menghormati, memberikan satu keleluasan bagi mereka yang ingin menjalankan keyakinan yang berbeda. Pada akhirnya di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian, bagimu agamamu, dan bagiku adalah agamaku. Yang tidak kalah pentingnya selama bulan Ramadan ini, mari Al-Quran kita baca, kita tadarusi, bahkan sampai pada level kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, kita baca, kemudian kita renungkan artinya, maknanya, dan arah kemana Al-Quran itu memerintahkan kepada kita, sehingga kita benar-benar akan memiliki satu pegangan yang kokoh. Rasulullah SAW saja setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu hadir mendatangi. Ia mengajak Rasulullah untuk selalu tadarus, untuk tadabbur Al-Quran. Terlebih-lebih bagi kita, apakah kita tidak selayaknya kita juga melakukan hal yang sama di bulan Ramadan, kendati itu adalah kita saling tadabbur dengan ustadz-ustadzah kita, dengan guru-guru kita, dengan pembimbing-pembimbing kita. Kalau Rasulullah dibimbing langsung oleh malaikat Jibril, kita membutuhkan para kiai, para ulama, para ustadz, ustadzah untuk memandu dalam kita melakukan tadabbur. Oleh karena itulah mari senyampang bulan Ramadan ini, kehadiran Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wal furqan, betul-betul menjadikan satu bagian daripada kehidupan sehari-hari kita. Yang pada akhirnya kita akan mengenal satu istilah, membumikan Al-Quran, artinya alangkah indah dan bagusnya kalau masyarakat itu berkarakter, berakhlak sebagaimana Al-Quranul Karim. Itulah hal-hal yang penting saya sampaikan dan hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga persis apa yang dikatakan, yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimanakah akhlak dan karakteristik Rasulullah, beliau menjawab, akhlak dan karakteristik Nabi adalah Al-Quran. Semoga kita semuanya bisa meniru, bisa mengamalkannya untuk membawa kemaslahatan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk para pemirsa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.